lagi dengan saya Sari Dwi Kartika Ningtyas, TGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Goa, Kabupaten Temanggung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Afif Ar-Rahmat. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 2 Goa. Selamat siang Pak Afif. Ya, selamat siang juga saya. Bagaimana kabarnya Pak Afif hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Dan bagaimana kabarnya saya hari ini? Puji Tuhan Pak Afif, saya juga baik. Nah, Pak Afif, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses supervisi di kelas Bapak. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Yeah. Nah, kemudian akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Nah, yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran besok, untuk yang pertama itu nanti peserta didik itu dapat mengidentifikasi beberapa bagian-bagian tumbuhan. Terus yang kedua nanti juga akan setelah didik itu dapat mengetahui fungsi dari berbagai bagian tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga mengetahui itu bagaimana tumbuhan itu dapat mempertahankan diri, berkembang biak ataupun serta cara untuk memperbaiki turunan itu mungkin tumbuhan sendiri. Berarti ada 3 tujuan belajar yang ingin Bapak capai. Nah, terus bagaimana Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat observasi? Untuk area pengembangannya nanti dalam pembelajaran itu untuk menilai tentang pengetahuan juga keterampilan. Untuk dalam pengetahuannya yaitu siswa itu dapat mengidentifikasi berbagai bagian tumbuhan itu sendiri. Terus yang untuk keterampilannya nanti dalam keterampilan itu siswa itu dapat mengetahui fungsinya dari bagian-bagian tumbuhan itu berdasarkan geografis dan untuk mempresentasikan. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, terus metode dan juga model pembelajaran itu seperti apa? Ya. Nanti dalam pembelajaran yang akan saya terapkan, kemungkinan akan saya menerapkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu yang berdasarkan dengan kesiapan siswa. Selain itu juga dalam pembelajaran yang menerapkan suatu sosial ataupun emosional. Kemudian saya akan membagikan siswa itu dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan sesuai keaktifan ataupun juga dengan keterampilan siswa itu sendiri. Dan untuk metode pembelajarannya nanti saya akan menerapkan suatu pembelajaran yang problem based learning itu, dan juga nanti dalam kelompok itu akan melakukan suatu diskusi juga presentasi. Selain itu juga ada penugasan juga. Jadi untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu tadi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan oleh kompetensi emosi dan sosial. Dan juga untuk metodenya Bapak menggunakan problem based learning atau PBL tadi, dan juga metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, penugasan dan juga tadi itu ya Pak. Ya. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama pastinya akan menggunakan benda konkret, yaitu menggunakan bagian tumbuhan. Mungkin saya akan mencarikan contohnya, mengambil satu tumbuhan untuk dibawa ke dalam kelas, yaitu bisa mencakup pada bagian batang, akar, daun. Selain itu juga akan membawa yang untuk proses perkembangbiakan, mungkin membawa bunga ataupun buah. Selain itu juga ada LKPD untuk
belajar praktik juga. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, dari percakapan hari ini saya juga bisa mendapat gambaran itu bagaimana besok melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga saya akan mempersiapkan bahan-bahan apa yang nanti bisa saya gunakan dalam pembelajaran besok. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Dan sampai bertemu lagi di kegiatan observasi besok hari Rabu dan juga percakapan pasca observasi. Ya, Selamat siang Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Mari kita sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Coba tadi pagi yang berangkat paling pagi siapa? Coba. Ya, sini. Coba. Yang paling pagi atau enggak? Apa? Dari Mekal? Pagi siapa? Ya. Mekal. Pagi Pian? Ya. Sekarang coba Pian ya memimpin berdoa. Pagi paling pagian. Ini dipimpin berdoa hari ini. Siapa yang berdoa mulai hidup? Semoga dengan kita berdoa sebelum pelajaran kita dapat melakukan pelajaran dengan sempurna. Tidak kehilangan suatu apapun. Apakah hari ini berangkat semua? Besok berangkat semua. Bisa dihitung, bisa dilihat karena siswanya hanya sedikit di kita. Nah, sebelum mengawali pelajaran, sekarang akan belajar tentang ini kipas, yaitu dengan bagian tumbuhan. Ya, sebelum melakukan pelajaran waktu mau bertanya dulu, siapa yang tahu bagian-bagian ini, bagian-bagian tumbuhan? Siapa yang tahu? Apa saja? Apa daun? Apa akar? Apa lagi? Batang. Sudah ada 3. Itu apa lagi? Sudah daun, tadi akar, batang, apa? Ya apa? Apa ya bisa kalian makan, biasanya sering dimakan. Buah, apa lagi? Sayuran itu kan termasuk daun. Nah, bunga, ya itu ada tadi ada akar, terus atasnya akar ada batang, ada daun, ada buah dan ada bunga. Ya, kamu mau memberi air pada tanaman kita perlu memberikan melalui tanah. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena apa tadi ya? Memberikan bahwa di tumbuhan itu ada namanya akar. Karena akar ada di dalam tanah. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh kalian tadi bahwa ada di tumbuhan ada namanya akar, ada batang, ada di buah, daun, bunga, ada berapa? 5 ya. Nah, ini yang pertama kita akan mempelajari tentang akar. Tadi disebutkan oleh Tasya di sini menunjukkan bahwa di tumbuhan ada yang namanya akar. Nah, nanti akar ini ada beberapa jenis. Akar ada 2 nih. Akar apa ini? Buah dan akar serabut. Jadi berbeda ya. Nanti bisa membedakan ini. Tak bawakan sebuah contoh tumbuhan. Ini
Rotasi. Yang ini berarti akar apa yang ini? Ayo, apa? Yang ini? Ya, karena ada untuk akar tunggang ini adalah akarnya ada yang namanya akar utama. Jadi masuk ke dalam tanah biasanya lurus besar ya. Ini adalah akar utama yang ini dan yang ini kecil-kecil. Nanti akan menyebar di sekeliling akar tunggang. Kalau dicabut susah untuk ini ya, pasti nggak sampai bagian ujung, nggak bisa. Berbeda dengan akar yang seperti ini, jadi akan mudah untuk kita cabut. Tapi kalau yang tanamannya kecil tapi kalau sama-sama besar, ya sama-sama susah untuk dicabut. Nah, mengenai akar, pertama tadi akar tunggang. Contoh tumbuhannya ini ada beberapa contoh tumbuhan. Coba apa saja contoh tumbuhan yang memiliki akar seperti ini? Akar tunggang, ini siapa tahu? Pernah lihat tumbuhan kurma kalau di Indonesia? Ada nggak di Indonesia tumbuhan kurma? Nah, sulit dicari kalau kita disuruh mencari tumbuhan kurma di Indonesia. Yang contoh ini dulu akar tunggang. Ayo. Nah, itu ada ini akar. Apalagi? Kalau akarnya seperti ini, tidak. Ayo, apa? Yang ini, sebelah ini, sebelah sini. Ini apa gambar apa ini? Ini adalah gambar akar. Yang ini gambar mangga. Ini ada kelengkeng. Selain itu ada apa namanya? Aceh, jambu. Itu juga termasuk akarnya ini akar tunggal. Akar tunggal adalah jenis akar pada tumbuhan yang memiliki akar utama dari pangkal batang. Kemudian akar utama akan tumbuh akar-akar cabang yang berukuran lebih kecil. Jadi ini akarnya ini dari batang langsung lurus ke bawah masuk ke dalam tanah seperti ini. Itu dari batang turun sampai ujung sampai ini kecil dan di bagian samping-sampingnya akan tumbuh akar seperti ini, kecil-kecil seperti ini, banyak. Terus yang kedua ada namanya ini akar serabut. Ya, akar serabut adalah jenis akar pada tumbuhan yang dari pangkal batang tumbuhan akan ada cabang kecil-kecil. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan langsung dari sini batang langsung muncul akar yang kecil-kecil. Bercabang banyak gitu. Untuk contoh tumbuhannya ini ada beberapa contoh tumbuhan. Ini adalah tahu contoh ini ya? Ini yang ini kok ini adalah jagung. Yang ini tengah paling besar. Tahu nggak? Sawah, bukan sawahnya tapi tumbuhannya padi. Yang ini tadi sebetulnya bedan itu salah tadi, itu termasuk di apa tumbuhan berakar serabut. Terus ada yang ini bisa kelapa, ini satu lagi tebu. Jagung sudah di atas tadi, tebu itu juga termasuk akar serabut. Lagi itu, nah ini contoh akar. Akar juga bisa menjadikan tempat menyimpan makan. Nah, oke, menyimpan makanan di akar. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Wortel kan lihat wortel belum pernah tuh, mungkin kalau belum pernah lihat wortel ini. Bentuknya seperti ini. Pertama itu akar kecil seperti ini saat kita menanam wortel. Nanti akan semakin bertambahnya hari, semakin lama, jadi sampai sudah 75 hari itu akan memiliki akar yang semakin besar. Warna apa?
kalian atau ibu kalian masak, itu juga termasuk apa jenis akar tunggang. Nah, seperti ini akan besar, nanti di bagian samping-samping wortel itu akan tumbuh akar yang kecil. Terus contoh yang akar serabut yang menyimpan pada akar cadangan makanannya ini adalah apa? Tahu ini? Nah, singkong. Pernah ngambil singkong belum? Belum pernah ngambil singkong. Terus kalau singkong pernah ngambil sama sekali. Ya, kalau ngambil sendiri kamu disuruh apa? Mengambil sendiri kamu ditarik ini juga gak bisa. Harus diukur. Contohnya ini adalah contoh tadi apa yang memiliki akar singkong ini bisa serabut karena apa? Singkong ini dari sini atas langsung nanti akan bercabang, cabangnya itu langsung menjadi singkong. Itu adalah cabangan makanan. Nah ini selain itu akar ada juga fungsinya. Nih selain tadi ada akar tunggang, ada akar serabut. Yang ini di sini adalah akar gantung atau disebut akar udara. Pernah lihat atau belum? Yang ini akar ini belum? Ya, ini akar ini ada berada di pohon beringin. Lihat seperti dekat sungai atau kali yang berbuah beringin itu nanti akan ada ini akar gantungnya seperti ini. Itu fungsinya adalah mengambil uap air yang ada di udara. Jadi mengambil airnya itu yang ada di udara. Terus ini ada akar nafas. Akar fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Ini adalah nanti di pinggir-pinggir pesisir pantai, namanya bakau. Kalau kalian pergi ke pantai nanti akan melihat seperti ini, bakau. Tapi tidak di semua pantai ada. Yang ketiga ini ada akar papan atau banir. Adalah membantu tegaknya tumbuhan. Pohon randu, pohon randu, pohon kapuk, mas yang buat apa? Kasur. Nah, ini ada yang seperti ini akarnya. Terus yang keempat ada akar tunjang. Yaitu fungsinya adalah agar tumbuhan itu tidak roboh menjadi kuat. Nih, contoh tumbuhannya adalah tumbuhan pandan. Tahu nggak tumbuhan pandan? Buat apa? Ya, selain buat masak, ada yang masak itu juga sama. Kue dimasak pun masak. Fungsi pada akar. Yang pertama, tumbuhan itu kenapa ada akarnya? Yaitu yang pertama adalah untuk menopang ataupun meredam tumbuhan. Pernah kalian melihat tumbuhan yang roboh? Pernah nggak melihat sih roboh atau ambruk? Nah, karena apa? Akarnya itu tidak kuat. Karena apa? Dibanding dengan batang tumbuhannya ini antara akar dan batang lebih besar batangnya dan semakin tinggi, terus akarnya ini tidak kuat untuk menopang, ini bisa berakibat apa tumbuhan itu roboh. Ya, untuk menopang tumbuhan. Terus yang kedua fungsinya adalah apa ini? Memusat air dan zat yang mencarikan makanan untuk si tumbuhan itu sendiri. Ini ya, nanti ini air dan zat harus diangkut melalui pertama akar yang mencari, baru nanti diangkut ke bagian
yang selanjutnya adalah sebagai tempat menyimpan makanan. Kita dengan makanan ya, seperti tadi singkong dan wortel. Selain itu bisa juga ada ubi, kentang itu juga seperti ini, yang sama. Terus yang keempat, fungsi respirasi, untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Jadi itu mau tumbuhan itu bernapas, kan tumbuhan juga termasuk sebagai makhluk hidup, untuk makan juga bernapas. Bernapas ini kan juga sama seperti manusia, tapi itu bisa bernapas juga bisa bernapas. Terus yang selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah sebagai fungsi berkembang biak atau berkembang biak ya. Oh ya, berkembang biak. Berkembang biak semakin besar. Berkembang biak itu adalah untuk apa? Menambah keturunan, untuk menambah tanaman yang lainnya. Bisa melalui akar itu berkembang biakannya. Misalnya seperti ini, namanya jahe. Pernah nggak menanam jahe? Pernah? Sudah? Pernah menanam jahe atau belum? Belum? Tahu tapi jahe kan? Oh, enggak? Jahe ini kalian bisa menanam jahe itu dari akarnya, dari yang ini bagian ini yang sering kamu buat minum atau buat masak itu. Yang ngopek terus diletakkan di tanah, nanti akan tumbuh ini. Jadi akan tahunnya semakin juga semakin banyak. Atau juga ini kentang. Nah, ini kalau menanam kentang ya itu yang ditanam dari kentangnya ini. Ataupun bisa kunyit, sama yang kunyit dan jahe yang ditanam bisa pada bagian akarnya. Nah, ini yang selanjutnya untuk tumbuhan adalah bagian batang. Nah, ini tumbuhannya untuk bagian batang yang mana? Yang batang ini kita ini yang kami dari sini sampai asli ini termasuk bagian batang. Nah, itu jenis batang itu juga akan bermacam-macam. Setiap tumbuhan itu ada yang berbeda. Ini ada yang batang berkayu, ada batang basah, ada batang berlungga atau berkuku. Yang pertama tadi batang berkayu itu adalah tekstur keras dan mengandung kambium. Apa contohnya tumbuhannya? Apa yang tahu? Yang ini berkayu. Nangka itu adalah tumbuhan berkayu, ini juga tumbuhan berkayu. Lengkeng, jambu, mangga itu termasuk tumbuhan yang berkayu. Terus yang selanjutnya ada batang basah, ini bertekstur lunak, mengandung banyak air, mudah roboh dan patah. Apa contohnya yang batang basah? Apa? Ya, terus apa lagi? Yang sering bisa dibuat minum. Apa namanya? Tebu. Termasuk batang basah. Sering kalau diperas dijadikan apa? Gula atau langsung diminum. Terus yang ketiga ada namanya batang berrongga. Ini batang berrongga contohnya seperti ini. Apa ini? Tumbuhan apa ini? Ya, bambu, padi, ini juga termasuk batang berrongga. Kalau kamu ke sawah motong padi, ya, kamu lihat di bagian batangnya itu adalah ada rongga yang bisa dijadikan sebagai seperti pojokan batang berrongga seperti itu. Terus ada batang berbuku. Apa kalau ya batang berbuku? Berbuku ya seperti buku ini apa? Lah, pohon pisang. Nah, pohon pisang itu
Kan ada tahu produsen yang sering diambil satu-satu untuk dijemur itu kan berlapis-lapis pada bagian batangnya. Nah, sampai kecil nanti diambil terus sampai habis. Nanti kalau sudah kecil bagian tengah itu sudah tidak berkumpul lagi. Nih, ada fungsi batang. Nanti ya sudah dibacakannya yang satu ini. Ya, darah. Tubuh tumbuhan. Ya. Yang pertama adalah sebagai pengangkut air dan zat hara, bukan zara, dan hara. Serta menyalurkan makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi tadi dari akar mencari air dan zat hara, terus dibawa ke bagian tumbuhan. Dari proses ini fotosintesis nanti baru disalurkan dari batang ke seluruh tumbuhan. Terus yang kedua, ini contohnya untuk tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Nah, kalian pasti kalau mengambil buah pasti dari bagian batang. Walaupun ada yang batangnya kan ada batang yang besar, ini yang ada buahnya juga. Tadi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Daun yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti tebu itu kan menyimpan makanannya di bagian batang. Nih, terus yang keempat untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu, misalnya mengeluarkan getah, bor karet, itu bagian batang kan mengeluarkan getah. Terus yang selanjutnya adalah sebagai tempat berkembang biak, ya bisa ditanami, misalnya pohon singkong. Menanam singkong kan mulai dari bagian batang yang dipotong-potong kecil-kecil, nanti ditancap ke dalam tanah, nanti akan tumbuh lagi jadi tumbuhan singkong yang lainnya. Selain itu, selain ini dengan cara dipotong ini langsung ditanam, juga ini apa namanya ini apa namanya apa ini adalah namanya mencangkok. Jadi bisa dilakukan ini kegiatan mencangkok dengan apa perkembangbiakan batu manusia. Dicangkok, kalau sudah lama akan tumbuh akar, nanti bisa dipotong dan baru ditanam lagi. Nah, ini selanjutnya ada bagian apa ini? Tahu? Daun. Di bagian daun. Daun ialah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di bagian ranting daun. Biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat daun hijau. Ini yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis. Tetapi selain ada daun yang warna hijau ini, juga ada yang daun berwarna merah, seperti di depan kelas kita, kalau ada kedua yang daunnya warna merah. Ini juga mengandung zat merah, klorofilnya yang berwarna merah. Fungsinya juga sama, bisa melakukan fotosintesis. Pada bagian daun ada beberapa bagiannya. Pertama ini ada nama tangkai daun.
tangkai daun yang ini sampai daun itu. Terus yang kedua ada tulang daun. Tulang daun ini yang pada bagian daun ini namanya tulang daun. Terus apa lagi ini? Lembaran daun yang ini. Pucuk daun. Tahu kan pucuk daun? Pucuk daun yang mana? Ini pucuk daun. Jenis-jenis daun pada tumbuhan. Yang pertama, ada namanya daun menyirip. Misalnya ini daun apa? Jambu. Masuk memiliki daun yang menyirip. Terus yang kedua ada daun menjari. Seperti jambu kita. Daun apa ini? Nah, yang ini pepaya, ates, pepaya. Terus yang ini namanya tulang daun melengkung. Contohnya ini adalah daun sirih ataupun daun lawas, kipul. Ada daun berduri, kaktus ini atau ini sangat bagi daunnya ini berduri, Pak. Batang daun itu ini cuma yang pada bentuk. Yang selanjutnya adalah daun sejajar, daun jagung, juga daun apa ini? Kelapa. Selain ini daun jagung atau kelapa, pisang, daun pisang ini juga seperti sejajar. Tulang daunnya satu panjang. Terus berdasarkan jumlah helai daun, ini bisa tadi ini tulang daun, yang sini adalah berdasarkan jumlah daunnya. Ini ada namanya daun tunggal. Yaitu setiap tangkai hanya berisi satu daun. Kalau yang ini satu tangkai satu daun. Yang paling mudah ini adalah teratai ataupun daun apa ini? Ya, mati atau kimpul menyebutnya. Setiap pakai hanya satu daun. Terus ada daun majemuk. Setiap pakai terdiri dari beberapa daun. Misalnya ini daun kelapa. Selanjutnya adalah fungsi bagian daun. Coba yang dibacakan ya. Ini sebagai tempat tumbuhan memasak makanan dan atau fotosintesis. Ini sebagai tempat tumbuhan memasak makanan. Jadi bisa menghasilkan makanan itu dari ini, dari daun. Jadi tumbuhan itu termasuk apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Walaupun tumbuhannya itu masih kecil. Berbeda dengan manusia, kalau manusia masih kecil belum bisa membuat makanan sendiri. Tapi kalau ini daun atau tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua adalah proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Pelepasan air ini. Yang selanjutnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Ayam atau kangkung. Terus yang selanjutnya adalah ini untuk dan mengeluarkan zat tertentu, itu yang mengeluarkan oksigen pakai pernapasan kita. Kalau yang diserap adalah apa? Karbon dioksida.
Terus selanjutnya adalah untuk berkembang biak. Misalnya stek daun. Ini pernah lihat? Oh belum, kalau tumbuhan ini cocok bebek. Nah, ini di depan kelas kita juga ada tujuan cocok bebek. Kalau kalian menanam bisa mengambil bagian di daun, bisa diambil, tinggal diletakkan di tanah, disimbol tanah, nanti akan tumbuh lagi. Tunas kecil-kecil seperti ini, semakin banyak, jadi mudah untuk ditanam. Nggak usah harus tanam biji, itu harus tanam menggunakan daunnya. Ya, yang selanjutnya ada buah dan bunga. Ini seperti yang dapat di bawah, sama bunganya, tapi ini warna merah, yang ini warna putih. Tahu nggak ini namanya bunga apa? Tahu? Nah, bunga sepatu. Terus yang selanjutnya ada ini buah naga. Tapi Pak Guru membawanya buah bunga sepatu dan buah. Bunga merupakan organ penting pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Melalui ini kuning-kuning ini sebagai nanti tempat terjadinya perkembangbiakan generatif. Yang kedua, yang buah adalah bagian tanaman yang berasal dari tumbuhan berbunga. Tapi fungsinya buah adalah sebagai pelindung biji dan tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, itu melindungi biji yang ada di dalamnya. Kalau tomat bijinya seperti apa? Nah, kecil. Karena ini kalau seperti mangga ini kan bijinya besar ya. Ini juga ada sini nanti ada bijinya satu bijinya. Tapi kalau tomat bijinya banyak. Bagian bunga dan buah. Ini contohnya yang sebelah bawah, ini bunga sepatu. Yang pertama ada namanya tangkai bunga. Ini tangkai bunga yang di bawah. Kalian petik biasanya. Terus yang kedua, apa ini? Yang B. Nah, kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Jadi bunga itu sebelum mekar seperti ini kan ini menutup semua pucuk. Nah, kalau baca bunga pucuk ini pucuk. Ya. Nah, ini nanti untuk melindungi si bunga ini di tengah sini. Coba ini di sini ini pucuknya seperti ini. Terus yang ini ada mahkota ini setelah kasih mekar ini bagian pucuk tadi. Mahkota untuk menarik perhatian polinator, misalnya untuk menarik lebah ataupun kupu-kupu ya, supaya bisa mereka datang ke sini. Terus ini kita menggunakan sehari adalah untuk alat produksi. Ada dua, ini menarik dan suntik, yakni E dan B. Ini dan yang paling depan, paling ujung ini bisa dilihat ini. Ya itu diperlihatkan ke teman nih. Ya, coba. Di situ ini yang B, yang tadi itu di situ yang warnanya kuning itu. Terus yang ini putih yang warnanya di situ warna merah ini paling ujung. Ya ini nanti bentuk perkembangannya ini dibantu oleh lebah ataupun kupu-kupu. Ya bagian ini sebagai tadi alat produksi. Yang
ada bagian daging, buah, ada bagian biji, dan ada kulit buah. Bagian kulit atau bagian luar. Kulitnya bermacam-macam seperti yang buah burger juga. Ada yang kulitnya berduri, kulitnya halus, ataupun kulit yang besar. Dan seperti di bawah ini, ya, bukannya pada bagian kulitnya itu kan kasar. Kalau ini tomat, kulitnya halus. Fungsi buah adalah untuk membungkus atau melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah berfungsi menyimpan kelebihan cadangan makanan pada tumbuhan. Untuk proses penyerbukan atau pembuahan, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya dengan sari ke kawah titik. Kalau yang pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, yang tadi warnanya kuning kecil-kecil dan warnanya merah itu. Terus prosesnya ini ada beberapa proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri dilakukan oleh bunga sendiri satu ini. Satu bunga ini kalau di sini ini namanya penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu yang masih satu tumbuhan. Di percakapan pasca observasi dengan saya Sari Dewi Tias, TPB Angkatan 9 dari SD Negeri 22 Kabupaten Temanggung. Saya masih ditemani oleh Bapak Harusman sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Eko Darmawan, beliau adalah pengajar praktik pada Pendidikan Struktur Angkatan 9. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga Pak Afif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Afif terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama Pak Afif, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, untuk jalannya kegiatan pembelajaran yang dilakukan saya saat observasi, yaitu mungkin yang pertama saya itu merasa tegang atau merasa grogi karena belum pernah dalam pembelajaran yang saya lakukan itu ditemani ataupun dilakukan observasi seperti itu. Ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bapak bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Ya, mungkin dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama pastinya saya akan merancang pembelajaran yang akan saya lakukan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, nanti dalam konteks pembelajaran itu saya akan menerapkan yaitu tentang pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Dalam pengetahuan itu, siswa saya minta untuk mencari bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Dan dalam keterampilannya, yaitu siswa itu dapat mengetahui dari bagian-bagian tumbuhan itu yang digunakan untuk melindungi diri tumbuhan itu dan juga berkembang biak. Selain itu dalam pembelajaran saya juga menayangkan video ataupun juga menggunakan PowerPoint ataupun presentasi dan juga menggunakan buku ajar. Setelah itu saya menggunakan metode problem based learning, yaitu dalam pembelajaran itu saya menerapkan diskusi siswa dan juga tanya jawab, dan pada akhirnya saya memberikan penugasan pada siswa. Saya ulangi sedikit ya Pak, kemarin Bapak itu mengembangkan pada area pengembangan yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Dan kemudian tahapan-tahapan yang Pak Afif lakukan yaitu membangun
belajar yang sama, kemudian media pembelajaran seperti video dan juga presentasi presentasi, dan juga Pak Afif juga menerapkan strategi pembelajaran model problem based learning seperti itu Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, sejauh mana keberhasilan Pak Afif pada area pengembangan yang telah Bapak lakukan pada kegiatan khusus pembelajaran di kelas kemarin? Menurut saya pembelajaran yang telah saya lakukan itu sudah sesuai tahapan-tahapan yang saya rancang, dan juga menurut saya itu sudah berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Jadi keseluruhan sudah berhasil ya Pak ya? Ya, tetapi juga masih ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran itu sendiri. Kira-kira menurut Pak Afif apa saja kendala yang Bapak hadapi? Ya, untuk kendala yang saya hadapi yang terutama itu pasti dari siswa. Itu ada beberapa siswa itu yang masih kurang aktif dalam tanya jawab. Selain itu dalam saya bentuk kelompok itu juga masih ada beberapa siswa yang itu cuma hanya ikut-ikut saja dalam kelompok, tidak saling berbagi ilmu atau pengetahuan seperti itu. Jadi bisa dikatakan dalam kegiatan belajar kemarin itu ada siswa yang tidak aktif. Iya. Nah kira-kira Pak Afif, apa yang Pak Afif lakukan supaya bisa memperbaiki kendala-kendala yang Bapak hadapi? Ya, mungkin untuk jalannya pembelajaran selanjutnya, mungkin saya juga akan mencari solusi bagaimana siswa itu dapat belajar secara aktif ataupun mengikuti berpartisipasi aktif dalam pembelajaran itu. Mungkin saya akan menerapkan membuat asesmen tentang kesiapan belajar siswa ataupun kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi Pak Afif akan merencanakan untuk lebih mengetahui kebutuhan belajar mereka seperti apa, dan kemudian mengetahui kebutuhan mereka itu cara melakukan asesmen itu. Kira-kira Pak Afif akan melakukan perbaikan apa dari rencana Pak Afif yang baru saja dipaparkan? Ya, nanti mungkin rencananya akan saya terapkan di pembelajaran yang selanjutnya ya. Mungkin kan setiap hari saya akan pasti melakukan suatu pembelajaran dan untuk melancarkan pembelajaran selanjutnya itu dari kebutuhan siswa. Baik Pak Afif, berarti nanti Pak Afif akan melakukan proses perbaikan dalam waktu yang cepatnya. Baik Pak Afif, mungkin tadi itu merupakan pertanyaan yang terakhir ya Pak. Jadi saya berharap semoga Pak Afif bisa memperbaiki beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga dari hasil perbaikan tadi yang Pak Afif lakukan itu bisa mendapatkan proses pembelajaran berikutnya dan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin sampai sini percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Pak Afif yang sudah meluangkan waktunya untuk percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang Pak Afif rencanakan terrealisasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Eko untuk memberikan balik dari percakapan pasca observasi yang sudah akan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bisa sedikit saya sampaikan setelah tadi mendengar percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Sari terhadap Pak Afif. Bisa saya sampaikan bahwa untuk percakapan atau pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan, dan saya lihat juga hasil dari observasi tersebut dari Pak Afif bisa menyampaikan tujuan atau maksudnya timbal balik dari apa yang sudah disampaikan, dan ada langkah-langkah berikutnya yang akan diambil di kemudian hari. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan tentu saja akan membawa kebaikan, dampak yang positif buat terutama buat para siswa, kemudian pada bapak guru dan pada sekolah pada umumnya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mungkin Bu Sari saya cukupkan dengan ada kesalahan. Terima kasih.